kenalin, nama aku Alvira Nabita dari D3 Akuntansi. Hari ini aku mau wawancara terkait untuk lulus PJBL. Sebelumnya dengan Ibu siapa di sini? Perkenalkan, nama saya Yosita. Perkenalkan, saya Ibu Putri. Perkenalkan, saya dengan Bu Istiana, saya guru SMA Avicenna Cinere. Aku izin boleh wawancara ya, Bu? Iya. Menurut Ibu, apa sih perbedaan utama antara sekolah negeri dan sekolah swasta? Oke, jadi untuk perbedaan sekolah negeri dan swasta itu yang paling signifikannya adalah kepemilikannya ya tentu ya. Kalau negeri kan memang kepemilikannya dari pemerintah gitu, kalau swasta itu kan biasanya dari yayasan dan pribadi dan lain sebagainya gitu ya. Lalu dari segi biaya pun juga berbeda gitu. Kalau negeri kan memang sudah dibiayai oleh pemerintah sehingga gratis gitu. Kalau di swasta kan memang orang tua perlu ada kewajiban untuk membayar gitu ya. Perbedaannya itu kan dari banyak aspek ya. Satu dari sistem penyelenggaraannya kan, kalau negeri pasti semuanya kan dari pemerintah ya, kalau swasta dari yayasan ya. Namun demikian juga untuk penyelenggaraan pendidikan dan lain-lain, sekolah swasta pun tetap di bawah arahan dari Kemendiknas. Kemudian dari jumlah siswa juga biasanya sekolah negeri itu jauh lebih banyak jumlahnya ya dibanding sekolah swasta, terutama seperti yang di SMA Avicenna Cinere gitu. Kemudian dari segi seleksi masuk juga berbeda ya. Kalau negeri mungkin ada zonasi dan lain-lain. Kalau swasta di SMA Avicenna Cinere ini kami ada tes akademik, ada tes psikotes, kemudian ada wawancara baik dengan siswa maupun dengan orang tua. Mungkin kalau dari segi pengelolaan kali ya, kalau dari sekolah negeri kan dikelola oleh pemerintah, kalau sekolah swasta dikelola oleh swasta, mungkin oleh sebuah yayasan seperti itu. Terus mungkin juga dari segi seleksinya juga berbeda ya. Kalau dari seleksi sekolah negeri itu biasanya kan ada tahapan-tahapan juga, sama juga dengan swasta, karena dikelola oleh yayasan. Kalau negeri kan mungkin tidak berbayar gitu ya, tapi kalau swasta itu lebih ke memang swadaya dari orang tua yang mendaftar ke sekolah tersebut. Mungkin seperti itu sih perbedaan secara umum. Baik Ibu, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Yang kedua itu, bagaimana perbedaan tersebut dapat mempengaruhi pengalaman siswa dari berbagai latar belakang? Sebenarnya kalau masalah belajar kan bisa di mana saja dengan siapa saja ya. Cuma kalau yang membedakan antara negeri dan swasta mungkin karena kami ini kan kelasnya tidak banyak ya, maksudnya terbataslah satu angkatan, mungkin hanya sekitar 110 gitu. Jadi kami dari swasta itu punya kedekatan baik secara pribadi, secara emosional, dan secara yang lain-lain kami jauh lebih dekat dengan anak-anak. Jadi kami mengetahui latar belakang anak-anak itu insya Allah secara utuh ya. Kemudian kami mengenal person by person dari anak-anak gitu. Jadi kalaupun kami memberikan penilaian dan lain-lain itu pasti kami akan lebih melihat anak itu secara utuh gitu. Karena kalau di negeri mungkin karena banyak gitu, mengenal anak-anaknya saja kan mungkin agak sulit mungkin ya, seperti itu. Sebenarnya sih kalau di sekolah negeri itu kalau kita lihat mungkin secara fasilitas juga mungkin kan diadakan oleh pemerintah ya. Tergantung juga kalau swastanya juga, misalnya kalau swasta itu juga fasilitas juga mungkin bisa lengkap kalau memang sekolahnya secara pendanaannya juga bagus gitu ya. Sebenarnya sih tidak terlalu pengaruh banyak ya. Kalau di negeri itu mungkin satu kelas itu siswanya lebih banyak kali ya. Mungkin lebih kepada bagaimana menangani siswanya lebih banyak dibandingkan kalau swasta. Biasanya kalau swasta itu satu kelasnya itu lebih sedikit, jadi mungkin cara menangani anaknya juga lebih enak seperti itu sih. Oke, iya betul. Jadi memang kalau di negeri dan swasta itu pasti siswanya juga berbeda ya latar belakangnya. Mungkin kalau di swasta itu kan sudah terfilter tergantung dari sekolah swastanya gitu ya. Itu kan punya kelasnya masing-masing gitu. Nah, lalu kalau mempengaruhi proses pembelajarannya itu tentu dari mungkin kesediaan alat gitu ya. Kita minta untuk anak-anaknya membawa
laptop gitu. Nah itu mungkin lebih mudah gitu ya jika di sekolah swasta. Tapi kan kalau di negeri mungkin ada beberapa yang ada yang punya gitu, ada yang enggak, karena memang di sekolah negeri biasanya latar belakangnya itu sangat berbeda-beda gitu. Nah lalu juga kalau untuk proses pembelajarannya, kalau di swasta itu biasanya sudah banyak program gitu ya, sehingga ketika P5 itu masuk gitu ya, kita biasanya mengintegrasikan program sekolah yang sudah ada dengan program P5 gitu. Di negeri kan memang tidak sebanyak itu ya untuk programnya gitu, sehingga memang P5 ini sangat bagus untuk dikembangkan di negeri. Nah di swasta sendiri kita integrasikan lah dari program-program sekolah yang ada, diintegrasikan dengan kebutuhan P5 ini. Menurut Ibu, apakah pendidikan di Indonesia itu sudah merata atau belum? Untuk pemerataan pendidikan, memang kalau kita lihat masih banyak sebenarnya daerah-daerah yang belum terjangkau untuk pendidikan yang bagus ya. Seperti mungkin yang kita tahu tuh mungkin di Pulau Papua mungkin ya, itu memang di sana itu masih banyak membutuhkan sekali tenaga guru gitu ya. Kemudian juga fasilitas pembangunan sekolah gitu. Itu kita bisa lihat di semua media kali ya, kalau misalnya kita lihat tidak hanya di televisi, mungkin di media sosial juga kita bisa lihat gitu, bagaimana mungkin banyak sekali anak-anak Indonesia yang di daerah terpencil itu yang masih butuh sekali perhatian dari pemerintah ya, khususnya mungkin untuk tenaga pendidik dan fasilitas dari sekolahnya. Oke, untuk pemerataannya tentu saja belum, secara lokasi sih menurut saya belum merata gitu ya, karena setiap daerah itu pasti berbeda. Dilihat dari kebutuhan setiap daerah itu pasti masih anak-anak masih banyak gitu ya. Sekolah negerinya pun belum merata gitu, sehingga banyaklah anak-anak yang kesulitan mendapatkan sekolah negeri, akhirnya dia memang terpaksa swasta dan lain sebagainya gitu. Jadi memang perlunya ketersediaan sekolah gitu ya di berbagai kota maupun kecamatan gitu ya, menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak di kecamatan tersebut. Kalau masalah pemerataan kan sebenarnya dibilang merata atau sudah itu kan juga tergantung lagi ya, kita berdiri di wilayah mana gitu. Sebenarnya kalau dibilang sudah merata atau belum, mungkin sesama negeri pun ada berbeda banget di antara negeri yang satu dengan negeri yang lain, dari segi fasilitas, kemudian dari segi prestasi siswa, kemudian dari guru-gurunya gitu. Begitu juga sekolah swasta pun juga dari strata ekonomi, strata sosial pasti juga berbeda gitu. Apalagi mungkin kalau kita melihat di luar Jakarta ya, daerah-daerah penyangga di luar Jakarta saja kan luar biasa bedanya seperti itu, baik dari segi fasilitas maupun yang lain-lain. Oke, kalau untuk pertanyaannya sih itu aja. Terima kasih ya Ibu untuk menyempatkan hadir dan menyempatkan wawancara pada hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih Ibu udah menyempatkan diwawancara hari ini. Halo, selamat pagi semuanya. Kali ini saya berada di SMA Avesena Cinere, dan kali ini saya bersama dengan 3 murid Avesena. Dengan siapa nih pertama? Ananta, Diardra, Devina. Oke, kita udah bersama 3 murid Avesena. Kali ini kita langsung aja masuk ke pertanyaannya. Menurutmu apa sih perbedaan antara sekolah swasta dan sekolah negeri? mungkin dari pelajarannya ya, kalau di Avesena nih untuk IPS sama IPA-nya di kelas 10 tuh dibedain gitu. Jadi untuk 3 bulan pertama tuh pelajaran IPA-nya dulu, terus untuk 3 bulan keduanya baru yang IPA. Jadi dibedain gitu, ada 2 blok beda. Kan kalau negeri semuanya gitu, jadi kurang efektif. Jadi kayak lebih efektif di Avesena gitu. Jadi pelajarannya untuk belajar lebih fokus. Kalau itu untuk masuk sistem pembelajarannya aja ya. Menurut saya itu kalau di negeri itu lebih diajarin buat lebih mandiri. Kan kalau misalnya di swasta tuh lebih sering gurunya ngebantuin, misalnya ada tugas atau apa, gurunya ngingetin. Kan kalau misalnya di negeri tuh berdasarkan pengalaman saya tuh lebih diajarin buat mandiri. Kita tuh berarti disuruh buat jemput bolanya sendiri gitu loh. Kalau menurut aku di sekolah negeri itu siswanya lebih banyak daripada di swasta. Jadi kalau di swasta guru-gurunya tuh lebih bisa fokus ke satu-satu anak gitu, ke setiap individu, buat kayak kamu udah bisa belum. Tapi kalau di negeri kayak semuanya udah bisa ya, oke, tapi ternyata masih ada yang belum bisa pelajarannya gitu.
Oke, mungkin itu dari sistem pembelajarannya. Kedua, bagaimana perbedaan tersebut dapat mempengaruhi pengalaman belajar dan akses pendidikan siswa dari berbagai latar belakang. Oke, dari yang tadi kan yang jawaban pertama saya, jadi lebih efektif yang di swasta sih kayak di Avicenna. Jadi karena dibedain dulu nih IPA dulu. Jadi untuk 3 bulan pertama ini jadi kita fokus untuk belajar IPA dulu gitu. Jadi bisa nilainya mungkin lebih tinggi gitu daripada negeri. Kan kalau negeri IPS sama IPA langsung digabung, belajar langsung semuanya gitu. Jadi susah gitu untuk fokus, mana bisa 14 pelajaran lebih gitu. Menurut saya sebenarnya lebih suka sistem penilaian di negeri ya, kalau sistem belajar. Karena dari awal kita masuk sekolah tuh udah diajarin soal-soal yang susah, kayak kalau misalnya PAS udah langsung 40 soal dicampur esai. Tapi kalau misalnya di sini tuh cuma dikasih kayak 25 soal, terus jadinya penilaiannya kan harus lebih ketat lagi. Kalau aku sendiri lebih suka penilaian di swasta sih, karena menurut aku di negeri waktu itu aku dapat beberapa mata pelajaran penting yang nggak ada, kayak contohnya pelajaran TK, komputer, gitu-gitu. Terus jadi lebih, kalau misalnya orang yang punya bidang suka komputer, jadi bisa mengembangkan bakatnya dari situ. Dan pertanyaan terakhirnya nih, bagaimana sih menurut kalian tentang pemerataan pendidikan di Indonesia ini sejauh ini? Mungkin kalau pemerataan tuh kayak baru meratanya di kota-kota yang besar gitu kayak di Jakarta. Jadi kayak kalau di desa-desa gitu masih kayak kurang pendidikannya. Jadi masih kurang merata sih. Jadi baru meratanya di kota-kota besar aja menurut saya. Ya menurut saya juga masih kurang merata, apalagi ada di beberapa desa-desa kecil yang mereka masih kurang alat-alat belajar seperti buku, alat tulis, bahkan sekolah aja mereka nggak punya gitu. Jadi menurut saya pemerintah harus lebih merata gitu sih. Sama kayak di Erdra sih, masih kurang rata. Apalagi kita nggak usah jauh-jauh ke desa, tapi di kota-kota yang di pinggir-pinggirannya tuh masih banyak anak-anak yang belum dapat sekolah dan pendidikan yang baik. Oke, baik, terima kasih Ananta, Diandra, Devina. Oke teman-teman, itu wawancara kami dengan 3 para siswa Avicenna Cinere. Dadah, sampai jumpa.